Harga jual cabai rawit di pasar tradisional di Kota Malang terus mengalami kenaikan. Saat ini harga cabai tembus Rp120.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang tidak menentu, sehingga tanaman cabai milik petani mengalami kerusakan. Kenaikan harga cabai rawit di pasar tradisional di Kota Malang ini terus terjadi. Di pasar Rorodowo, Kota Malang, sebelumnya harga cabai rawit dijual dengan harga Rp100.000 per kilogram. Namun sejak Selasa kemarin kembali mengalami kenaikan dan saat ini menjadi Rp120.000 per kilogram. Kenaikan ini menurut pedagang karena pengambilan cabai dari petani juga terus mengalami kenaikan. Selain cabai rawit, harga cukup tinggi juga masih terjadi pada cabai merah besar, cabai hijau, dan bawang merah. Cabai merah besar kini Rp80.000 per kilogram, cabai hijau Rp95.000 per kilogram, dan bawang merah naik menjadi Rp60.000 dari harga sebelumnya Rp45.000 per kilogram. Cuaca yang tidak menentu, yakni panas yang disertai hujan, disebut pedagang menjadi penyebab rusaknya tanaman cabai di petani, sehingga hasil panen berkurang dan berimbas pada kenaikan harga cabai. Naiknya harga cabai ini juga membuat pedagang memilih untuk mengurangi stok karena khawatir harga cabai tiba-tiba turun jika mereka memasok cabai terlalu banyak. Selain itu, sejak naiknya harga cabai, daya beli konsumen juga ikut menurun. Terutama cabai rawit. Berapa sekarang? Dari jual 100 sekarang 120. Kalau bawang merah dari harga 45 sekarang 60.000. Oh, cabai merah besar? Merah besar stabil kayak kemarin. Berapa, Pak? 80.000. Cabai hijau? Hijau lalap ini 95. Dari 70. Faktor cuaca, Mas. Jadi banyak yang rusak tanamannya. Memang pengambilannya memang mahal, Pak ya? Ya, pengambilannya mahal, jauh ini jual mahal. Simon Alfredo melaporkan. Takmir Masjid Nurul Huda di Jalan Telogo Indah, Telogo Mas, Kota Malang mengeluarkan surat himbauan untuk tidak melakukan kurban pada saat Hari Raya Idul Adha nanti. Himbauan yang dikeluarkan takmir masjid ini mengingat masih tingginya wabah penyakit mulut kuku yang menyerang hewan ternak petani. Takmir Masjid Nurul Huda Jalan Telogo Indah, Kelurahan Telogo Mas, Kota Malang mengeluarkan surat keputusan sekaligus edaran untuk tidak menerima hewan kurban dan meniadakan kurban saat Hari Raya Idul Adha nanti. Keputusan yang diambil takmir Masjid Nurul Huda ini dikarenakan masih tingginya wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang hingga kini belum tertangani. Ketua Takmir Masjid Nurul Huda Telogo Indah, Kota Malang, Sutrisno Zakaria mengatakan bahwa keputusan ini dibuat sebagai bentuk antisipasi terhadap pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku. Untuk memberikan kenyamanan bagi jemaah, pengurus masjid terpaksa meniadakan penyembelihan hewan kurban di saat Idul Adha nanti. Takmir Masjid Nurul Huda Telogo Indah juga tidak melarang warga di sekitaran masjid untuk melakukan kurban maupun penyaluran hewan kurban ke masjid-masjid lain yang ada di Kota Malang. Sementara meski penyembelihan hewan kurban ditiadakan, namun sholat Idul Adha di Masjid Nurul Huda Telogo Indah Telogo Mas, Kota Malang tetap dilaksanakan. Namun usai sholat Idul Adha, tidak ada pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sementara di Kota Malang sendiri tercatat terdapat puluhan ekor sapi milik peternak yang terjangkit wabah penyakit mulut dan kuku. Karena hasil dari rapat pengurus takmir Masjid Nurul Huda beserta takmir musola itu sepakat bahwa kita khususnya jamaah Masjid Nurul Huda tidak menerima hewan korban dan tidak menyalurkan. Jadi tidak membentuk panitia begitu. Tapi untuk masalah Idul Adha sholatnya ya tetap seperti biasa gitu. Dan kami tidak membatasi, Pak. Jadi kalau mungkin ada warga yang ingin berkorban sapi atau kambing, itu kami beri kebebasan di tempatnya masing-masing, di lingkup Pak RT atau di lingkungan rumahnya, ini tidak melarang. Tapi hanya khusus di Masjid Nurul Huda aja, dari kesepakatan bersama dari ketua yayasan, juga remaja masjid yang hadir itu, juga ketua takmir musola sepakat di Masjid Nurul Huda tidak menerima hewan korban dan penyembelihannya. Latar belakangnya itu bahwa situasi di lingkup, terutama kalau kita mendengar dari
siaran di TV atau apa, bahwa di daerah Pujon, Batu, dan Tegalweru itu banyak sapi yang mengalami sakit PMK itu, penyakit mulut dan kuku itu loh Pak. Simon Alfredo melaporkan. Sementara itu, akibat penyakit mulut dan kuku atau PMK yang sedang mewabah, para peternak sangat khawatir sapi mereka yang terserang bisa mengalami kematian, sehingga peternak mengalami kerugian. Para peternak tetap berusaha semampunya menjaga kesehatan ternak sambil menunggu datangnya vaksin dari pemerintah. Wabah PMK terhadap hewan ternak khususnya sapi masih terus berlangsung. Kerugian sudah banyak dialami para peternak akibat kematian hewan ternak mereka. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peternak dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak di Kabupaten Malang. Pemerintah Kabupaten Malang terus melakukan upaya pencegahan melalui Dinas Peternakan dengan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk kesehatan hewan, TNI, Polri, untuk melakukan pencegahan penyebaran dengan pemantauan aktivitas keluar masuk hewan ternak, selain memberikan edukasi kepada para peternak. Sampai saat ini sudah banyak terdapat sapi yang bergejala penyakit mulut dan kuku, mengalami kematian di beberapa wilayah di Kabupaten Malang, salah satunya di Kecamatan Pujon. Menurut salah seorang peternak di Dusun Kalangan, Desa Wirojo Pujon mengungkapkan, semakin khawatir dengan banyaknya sapi yang terindikasi terserang PMK, karena hampir setiap hari di wilayahnya ada beberapa ekor sapi yang mati. Para peternak tetap berusaha melakukan pencegahan semampunya dengan memberikan vitamin, dan menjaga kebersihan kandang hewan ternak, serta pelarangan kendaraan pengangkut hewan ternak yang masuk ke beberapa wilayah di Kecamatan Pujon, serta menunggu datangnya vaksin untuk sapi. Sekarang ini ya, hampir parah, ya. Sulit untuk mencari obat untuk vaksinnya sapi. Setiap hari banyak yang sapi sudah mati. Ini kasihan petani-petani sapi, Peternak, Mbak, ya? Peternak kasihan. Bapak punya sapi? Ya punya. Berapa? Ini sakit juga. Tidak mau makan. Untuk harga jualnya gimana saat ini, Pak? Harga jualnya ya anjlok ini. Paling sapi biasanya 18 juta, 20 paling ini lakunya 3 juta itu. 3 juta juga itu sudah. Itu kalau ada yang beli. Itu sudah berlangsung lama juga ini, Pak, sapi ya? Ya moga-moga kondisi seperti ini cepat selesai ya. Iwan Dikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Akibat terkendala cuaca, sayuran banyak mengalami kerusakan sehingga hasil panen turun drastis. Kondisi ini berdampak pada harga jual yang tetap tinggi agar bisa menutupi biaya pengeluaran karena harga pupuk dan obat-obatan yang terus naik. Beginilah yang terlihat di lahan pertanian di wilayah Pujon, Kabupaten Malang. Aktivitas para petani sudah berlangsung sejak pagi hari di lahan-lahan pertanian. Saat ini akibat terkendala cuaca banyak tanaman yang mengalami kerusakan sehingga hasil panen tidak maksimal dan berkurang banyak. Tidak hanya itu, harga obat-obatan dan pupuk semakin melambung, baik pupuk bersubsidi untuk jenis tertentu mencapai harga Rp900.000 per karung, sehingga menjadi salah satu penyebab tingginya biaya operasional para petani. Rusaknya tanaman berpengaruh pada ketersediaan atau stok sayuran di tingkat petani, sementara permintaan juga mengalami kenaikan, sehingga harga jual sebagian besar naik. Menurut salah seorang petani di kawasan Pujon menjelaskan, harga sayuran sudah lebih dari 2 bulanan relatif stabil dan terbilang tinggi. Salah satunya sawi yang biasanya hanya 3 ribuan, kini bertahan di 7 ribuan per kilogram. Tomat 12 ribuan dan cabai rawit 85 ribuan di tingkat petani, walaupun banyak tanaman cabai yang terserang penyakit cacar. Di lokasi banyak terlihat petani sedang melakukan panen sayuran yang saat ini harga jualnya sebagian besar termasuk kategori tinggi. Namun karena biaya operasional juga meningkat, maka penjualan hasil panen sebagian hanya cukup untuk menutupi biaya pengeluaran. Harga sayuran saat ini gimana, Pak? Sedang posisi gimana sekarang? Ya sedang baik sekarang ya Pak. Baik ya? Ya. Sejak kapan harga baiknya, Pak? Ya sejak bulan 5 ya Pak. Berarti agak lama ya? Iya ya. Sudah hampir 2 bulanan berarti, Pak? Iya, iya. Pak, apa aja yang harganya sedang bagus sekarang, Pak? Ya sawi daging. Berapa sekarang sawi daging? 7.000 Pak. Di tingkat petani ya? Iya. Padahal biasanya itu 3.000, bawa iya. 3 ribuan, Pak Iya. ya. Berarti naiknya hampir 50%, 100% lebih, Pak ya. Iya, Apalagi Pak sekarang yang bagus? Ya kubis. Tomat sekarang kan 12.000. Ya, tomat. Wortel ya agak naik Pak. Agak naik. Ya. Kalau ini cabai katanya 84.000 ya tingkat petani. Iya. Iya. Iya.
Tapi ya cabai banyak ini ya kena Iya. cacar Pak ya? Iya, penyakitnya banyak. Pak berarti itu karena pengaruh ini Pak ya? Cuaca Pak ya? Iya. Bapaknya asalnya mana? Iwan Hikmawan melaporkan. 558 atlet Kota Malang yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur Rabu siang resmi dilepas oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Kota Malang sendiri menargetkan posisi runner-up perolehan medali pada Porprov ke-7 Jawa Timur tahun 2022. Pelepasan 558 atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Jawa Timur berlangsung di halaman depan kantor Wali Kota Malang. Pelepasan atlet Porprov ini ditandai dengan apel yang dipimpin oleh Wali Kota Malang Sutiaji. Wali Kota Malang dalam arahannya menghimbau kepada para atlet dari masing-masing cabur untuk tampil maksimal di ajang tersebut, sehingga mampu meraih medali dan mengharumkan nama Kota Malang. Wali Kota Malang juga meminta ratusan atlet ini agar menjunjung tinggi sportivitas saat bertanding. Sementara 558 atlet Kota Malang yang dilepas ini akan bertanding di 42 cabang olahraga pada ajang penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7 yang berlangsung di Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo yang akan dimulai pada tanggal 25 Juni hingga 2 Juli mendatang. Di ajang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur ke-7, Kota Malang mentargetkan posisi runner-up perolehan medali. Pertama memberikan apresiasi ya, karena upaya dan usaha terus-menerus dilakukan oleh KONI, karena KONI itu tusinya memang untuk olahraga prestasi. Kita lepas di sini maknanya adalah mereka itu mewakili institusi Kota Malang. Saya tahu, jadi bukan personal, bukan perorangan, bukan kelompok masing-masing cabur ya, tapi adalah mewakili Bumi Harimau yang kita cintai. Yang ketiga tentu menegaskan ketika berangkat dari sini sudah ditentukan, sudah dicanangkan yang namanya target. Mudah-mudahan bisa terpenuhi dari target yang dicanangkan 50, 50 dan 70. Itu aja. Yang keempat tentu tadi kayak saya pesan, jaga sportivitas olahraga itu harus fair play ya. Kita tunduk dan taat pada asas, pada aturan, dan itu yang harus dikuatkan bersama-sama. Simon Alfredo melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sebanyak 38 lukisan hasil karya para siswa salah satu sekolah kesehatan di Kota Batu dipamerkan selama beberapa hari di Galeri Raos Kota Batu. Puluhan lukisan yang dipamerkan ini berbahan dasar limbah masker. Banyak cara dilakukan untuk menghasilkan karya seni dengan memanfaatkan limbah suatu produk, salah satunya masker. Untuk mengurangi limbah masker, para siswa salah satu sekolah kesehatan di Kota Batu menyelenggarakan pameran lukisan bertajuk Melius Dimidum atau Yang Terkasih. Pameran yang berlangsung dari tanggal 11 sampai 16 Juni ini menampilkan 38 lukisan hasil karya 38 siswa, lukisan wajah dengan media masker pada kanvas. Beberapa siswa yang berpartisipasi pada pameran ini diantaranya Fitriatul Badriah dengan judul karya Penuntun Kasih dengan media mozaik on canvas, Rizky Aulia dengan judul Cutie Little Pie, dan Galuh dengan judul Agus The Mosaic pada kanvas. Menurut penyelenggara kegiatan, pameran lukisan berdasar masker ini merupakan alih fungsi masker yang biasanya dipergunakan untuk penutup mulut dan hidung. Kini menjadi media untuk karya lukisan sekaligus untuk mengurangi banyaknya limbah masker. Di lokasi terlihat cukup banyak animo warga masyarakat yang hadir melihat pameran, khususnya kalangan pelajar. Banyak pihak berharap semakin sering adanya pameran digelar akan mengedukasi masyarakat tentang dunia seni rupa dan akan semakin banyak memunculkan para seniman muda di Kota Batu. Tujuan kegiatannya apa sih sebetulnya? Mengurangi masker. Nah, mengurangi ini dengan cara membuat lukisan ini ditempel-tempel. Berarti sekarang ini berbahan dasar? Ya, dari masker. Masker ya. Ini berapa karya sih yang tampilkan saat ini? 38. Kalau lukisan saya sendiri di sana, itu saya membuatnya 2 minggu. 2 minggu ya? Itu pun kadang. Tingkat kesulitan ketika mengerjakan lukisan dengan bahan dasar masker seperti apa? Tingkat kesulitannya? Kesulitannya motongnya, terus nempelnya harus disesuaikan di wajahnya gitu, terus matanya gitu. Tema yang diambil saat ini apa? Temanya Melius Dimidum. Apa itu artinya? Sedikit. Orang terkasih. Ya semoga
bisa maju dan membuat karya-karya yang bagus lagi. Iwan Hikmawan melaporkan.